Migrasi itu loh, Miss. Kan sudah saya kirim tadi malam. Oh sebentar Mbak, saya lupa. Gimana? Soalnya semalam mungkin saya sudah tidur. Ada apa nih kalau boleh tahu? Itu, saya kan surrender toh. Nah, terus kepengennya tuh saya sih disuruh balik lagi ke imigrasi itu nanti bulan depan di tanggal 23, Miss. Cuman yang saya takutkan kan sekarang katanya desas-desusnya kalau mau proses pulang itu harus ngandang. Lah maksud saya tuh saya mau minta bantuan Miss Yunis bisa nggak bantu saya nge-push imigrasi supaya saya tuh nggak ngandang, supaya proses tuh cepet. Karena apa ya namanya, papa saya sekarang keadaannya kritis, Miss. Aku tuh harus cepat-cepat pulang sekarang, itu intinya. Makanya saya menyerahkan diri. Saya minta kemarin pas saya datang ke imigrasi itu saya bilang kalau bisa saya cepatlah di proses pulang. Saya mau pilih tiket sendiri nggak apa-apa, saya tunggu di luar nggak apa-apa, yang penting saya mau cepet gitu. Dan terus pihak imigrasinya cuma ngasih surat jalan sementara, KTP saya diminta, terus saya disuruh pulang, terus nanti disuruh balik ke imigrasinya tanggal 23 bulan depan itu, Miss. Oke, terus paspormu di mana sayang? Paspornya nggak ada. Loh, lah kemana paspormu? Dulu paspornya itu pas aku masih kerja resmi tuh paspornya dipinjam sama temen, digadein, terus nggak ditebus sama dia sampai aku kabur, Mi. Sampai aku lepas dari majikan, aku cari dia nggak ada. Terus aku cari ke tempat penggadaiannya dia itu udah tutup di daerah Yunlong sana. Oke, kalau ke paspor kamu nggak ada ya jelas kamu lama prosesnya sayang. Aduh, jadi gimana ya, Miss? Itu nggak usah nanya aja sudah tahu itu paspormu nggak ada, lama itu. Kan kamu harus ada surat dari pengadilan diputuskan selesai baru buat paspor, setelah buat paspor baru bisa beli tiket terus bisa diserahkan pada kepolisian. Kalau nggak bisa sayang. Terus terus kamu sudah lebih dari 2 tahun itu pasti ada penjaranya. Kalau kurang dari 2 tahun nggak dipenjara. Cuman beda kasus beda ya. Saya menurut pengalaman saya saja. Jika kamu di sidang kalau lebih dari 2 tahun itu biasanya langsung dimasukkan di penjara. Itu biarpun dalam masa nunggu ini aku udah di luar, ibaratnya udah jadi tahanan luar, itu tetap masuk penjara, Tamis. Kan kamu belum di sidang, kamu cuma nyerahin diri. Nanti saat di sidang itu kamu akan diberitahu bahwa kamu nanti dikurung 1 bulan atau 2 bulan atau cuma seminggu. Karena keputusan itu punyanya imigrasi Mbak, nggak ada yang tahu. Iya. Jadi sekarang itu kamu hanya bisa mengikuti alurnya. Jadi walaupun kamu di bail out, kamu itu tahanan luar, kamu harus ngikutin sidang itu. Kalau kamu nggak ngikutin sidang malah lama. Karena sidang itu nggak sama Mbak. Ada yang 3 minggu pulang, ada yang 3 bulan nggak pulang, ada yang 1 tahun nggak pulang. Jadi saya nggak tahu satu mana punyamu. Dan ingat saat kamu bilang keluargamu meninggal, sakit, itu nggak ada hubungannya sama imigrasi. Jadi mereka nggak akan peduli. Semakin kamu kayak gitu, mereka males nanganinya. Yang biasa-biasa saja sama imigrasi. Jadi jangan menunjukkan kesedihanmu keterlaluan juga sama imigrasi karena imigrasi nggak peduli Mbak. Enggak. Saya juga kemarin pas ke imigrasi saya nggak tunjukkan itu. Jangan sampai nunjukkan itu aja. Karena saya pernah nih anak itu kaburan 6 tahun terus bapaknya meninggal, dia kayak tantrum nangis di imigrasi nggak dipeduliin malahan. Le causina, le hosiusin fan le ya. Jadi jangan sampai orang tahu itu aja. Kemarin pas saya kesana nggak gitu. Mereka juga tanyanya baik-baik, nggak ada gebrak-gebrak apa. Nggak ada. Kalau imigrasi Hong Kong itu nggak pernah gebrak-gebrak Mbak, nggak pernah. Iya. Mereka itu baik. Saya buktikan sendiri kemarin. Nggak ada. Kemarin itu. Jadi sama tetap harus ke CID ya, CIC ya. CIC itu apa yang di Tunmun itu? Betul. Oh iya. Harus ikut laporan di sana. Nanti kamu akan ditentukan sidangnya di mana. Nah, kalau sudah ditentukan sidang itu berarti 2 kemungkinan. 1 di penjara, 1 kamu boleh buat paspor baru. Tapi biasanya kalau kayak gini tunggu di luar gini biasanya sampai berapa lama ya, Miss? Kira-kira Tadi kan saya bilang nih, ada yang 3 minggu terbang, ada yang 3 bulan baru terbang, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun pun belum terbang. Tapi kalau menurut sepengetahuan Miss Yuni itu kalau yang OS-nya
umurnya dia udah lebih dari 2 tahun Nggak gitu? bisa Mbak, nggak bisa tahu kita. Nggak bisa ya? Nggak bisa tahu, karena ada anak yang OS-nya 6 tahun, dia nggak di penjara. Tapi ada anak yang OS-nya 3 tahun masuk penjara. Jadi saya waktu ikut sidang itu, di saat itu saya kaget, bingung. Yang 6 tahun bisa buat paspor, yang 3 tahun di penjara. Ternyata selidik punya selidik, yang satunya pernah jualan lah, kasus ATM lah, kasus ini, kasus itu. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu, kita itu nggak tahu. Iya. Jadi sementara maknya itu, Jadi tergantung kelakuan buruk, kelakuan baik buruknya kita selama ini, selama masa investigasi ini juga gitu ya, Miss, betul, mungkin itu ya. berpengaruh. Makanya saya bilang jangan tantrum. Oke, paham, Miss. Dan ngomongnya jangan berbelit-belit. Oke, siap. Jadi Paham, Miss, paham. dan jangan jadikan alasan bapakmu sakit, enggak, mereka nggak peduli. Dan itulah yang saya katakan. Alhamdulillah kemarin saya nggak bilang, saya nggak bilang apapun. Pokoknya saya intinya saya kepengen pulang, saya mau beli tiket sendiri, saya nggak mau masuk. Saya cuma bilang gitu. Jangan bilang nggak mau masuk, karena nggak ada yang bilang nggak mau masuk, nggak boleh. Kalau sudah diputuskan nggak boleh, jangan ngomong apapun. Nanti malah lebih dalam. Dan ingat satu hal, pakai jalur langit, jaluk ndek sing gawe urip. Oke, siap, Miss. Siap. Yo pendonga teko omah, di ngajekne, di yasino, di opo itu penting, Mbak. Jalur langit itu yang paling penting. Itu udah dari awal. Iya, itu udah dari awal. Bukan dari awal, sekarang mulai lagi, bukan ngomong dari awal, sayang. Karena kamu Enggak, maksudnya iya, dari awal aku lepas dari majikan sampai aku bertahan sekian lama, sampai aku menyerahkan diri, aku nggak ada kasus, aku nggak ketangkep di tempat kerja atau apa, itu udah dari awal tiap hari didoain sama orang tua, Miss. Itu berkat doa orang tua juga. Mbak, sampean paham nggak sih? Karena sampean sekarang nyerahin diri, doanya beda, tambahin lagi. Kalau kamu doanya dari awal kayak gitu, ya jangan kaget kalau tiba-tiba kamu 5 bulan nggak pulang. Saya ngasih tahu kamu agar kamu lebih lagi. Kalau kamu bilang udah dari awal kayak gitu, biasa ya udah. Paham nggak maksud saya? Ditambahin doanya, kekuatannya. Kalau mbien dongane mepeng pisan, ditambahin mepeng papat gitu loh. Lah dikasih tahu wis sudah biasa ya wis angel. Enggak angel, Miss, kan maksudku aku dari awal tuh juga udah gitu. Mereka ya udah berdoa. Nah, inilah gunanya mendengarkan dulu. Iya, Miss, tak tambahi dongane ben aku ndan cepet diproses. Kan enak jawabannya. Bener gak sih? Sama-sama ngasih jawaban, kenapa nggak bilang, Mbak tambahi doa nih. Ya Miss, tak tambahi doa nih. Kan enak daripada sampean jawab, oh dari awal saya sudah doa kok, itu semua doa dari orang tua. Males wong sing kayak solusi. Iya, para doa dari orang tua itu lebih penting, Miss. Penting segala-galanya nih, teman. Timbangannya aku minta sendiri belum karuan, aku yang minta sendiri aku dikabulkan. Tapi kalau orang tua yang minta pasti dikabulkan sama Allah, Miss. Iya. Iya, wes. Ada yang lain lagi? Kalau ibu si wis sampai ndonga, sampai nangis malah wis mesti, Miss. Tapi lek koyo awake dhewe ngene mbuh dikabul mbuh orang nggak ngerti. Makanya aku berani ngomong gitu. Iya. Gitu, Miss. Gen pun nek ngaten matur nuwun, Miss. Iya, siap. Terima kasih. Oke, matur nuwun, Miss. Ya, I love you. Bye-bye. Saya nggak setuju kalau doa kita juga nggak dikabulkan. Karena doa kita, doa orang tua juga penting. Percuma kamu menyuruh orang berdoa tapi kelakuanmu sendiri nggak mau melakukan doa, yo angel rek konsepnya. Menurut pendapat saya, ya silahkan setuju, silahkan enggak. Teman-teman boleh nggak sih kalau saya memberikan wawasan itu jangan dikroskan sama sesuatu yang beda alurnya itu. Karena saya selalu percaya afirmasi dalam diri sendiri itu lebih dikabulkan juga gitu. Karena kekuatan doa kita itu juga lebih juga gitu loh. Kita itu punya super power yang orang lain nggak tahu gitu loh. Kita harus berdoa pada diri sendiri bahwa saya itu baik-baik aja gitu loh. Jadi ini pembahasannya tentang kaburan dan kaburan baik yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Taiwan, Kamboja dan Filipina. Jadi bahasan ini itu nggak selesai ya teman-teman ya. Kilo resikonya wong kaburan.
bapak ibumu loro kowe ya ora iso mulih, gak iso saenakmu dhewe, sak karep-karepmu dhewe. Bener gak sih? Jadi itulah hidup. Gak ada yang bisa memprediksi, gak ada orang yang tahu seperti apa dan bagaimana ya teman-teman ya. Gusti sing gawe urip ki mau ya wis kuwi mau. Oke sekali tantangan-tantangan hidup. Ya wis muga-muga kabeh ki mau dilancarke rezekine. Muga-muga kabeh kuwi apa ya? Iya, teman-teman yang resmi aja susah apalagi yang enggak resmi. Bener sih. Ya wis muga-muga dadi lan lancare. Muga-muga dadi lan dongane kita semua itu sama-sama berdoa dan berusaha ya teman-teman ya. Biar kita itu tidak salah jalur. Karena sekali lagi salah jalur ki soro loh. Ngerti nggak sih maksud saya? Paham nggak maksud saya? Iya. Yes, kadang-kadang hidup itu harus dibawa happy. Iki piye to cepat-cepat ya? Iya, Pra. Paham ya nyampe di sini ya? Mungkin itu aja ya teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, yang ada di TikTok masih joget-joget, tapi saya akhirin baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.